Materi kita pada kesempatan malam hari ini terkait tentang istiqbalul kiblah, yaitu menghadap ke arah kiblat. Jadi pada saat kita melaksanakan sholat, maka salah satu syaratnya atau harus istiqbalul kiblah. Ya, syarat sah sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, sekarang kita masuk ya di dalam masalah ini. Imam Nawawi menjelaskan bahwa kita ini terkadang boleh dalam sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ya, sehingga ada dua ya kondisi orang itu ya sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, kita yang sedang kita bicarakan ini. Jadi saat yang pertama yaitu saat syiddatul khauf. Ya, jadi pada saat kita sangat takut, sangat khawatir. Seperti dalam peperangan, ya perang sedang berkecamuk, sementara kelompok umat Islam itu sedikit, sementara kelompok mereka banyak, sehingga enggak mungkin dia bisa sholat seperti normal, ya sebab nanti ada serangan mendadak. Nah, sehingga pada saat itu dibolehkan dia sholat walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Posisinya namanya syiddatul khauf. Nah, itu sudah kita bicarakan. Nah, kemudian posisi yang kedua, boleh sholat tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu finnafilati pisaparil mubah, pada sholat sunnah yang dilaksanakan dalam safar yang mubah. Ya, jadi kalau kita sedang melakukan perjalanan tuh bapak saudara lagi safar, misalnya naik kereta atau naik mobil atau naik pesawat atau semacam jalan kaki, ya itu boleh kita nanti sambil dalam perjalanan kita melaksanakan sholat sunnah kemudian tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, itu boleh. Nah, ini yang dimaksud al-halatus tsaniyah. Ya, jadi kondisi yang kedua boleh kita tidak menghadap ke arah kiblat finnafilati pisaparil mubahi, pada sholat sunnah ketika dalam safar yang mubah. Artinya perjalanan yang tidak maksiat. Fala yustaratu tuluhu, bahkan tidak disyaratkan ya jauhnya, jarak tempuhnya. Walaupun belum saat qasar, ya walaupun itu jarak tempuhnya belum memenuhi persyaratan qasar, ya tetap itu dibolehkan. Contoh nih Bapak Saudara, kita dari kampung kecil nih ya mau pergi ke Ciputat. Nah, seperti itu. Kita berangkat dah ya ke Ciputat, mau jalan kaki, mau naik kendaraan. Nah, itu saat di dalam kendaraan kita mau sholat sunnah, boleh. Dalam posisi apa adanya. Ya sampai-sampai nanti ketika sholat ya kita posisi kita kalau bisa memang usahakan takbiratul ihramnya itu menghadap ke arah kiblat. Seandainya tidak, nggak jadi masalah. Ya, kemudian dia sholat apa adanya. Nanti ruku dengan isyarat, sujud dengan isyarat, terus sampai selesai sholat. Ya, jadi kita tetap arahkan tujuan kita ke Ciputat. Padahal kan Ciputat jaraknya belum sampai qasar. Masih jarak tempuhnya ya itu nggak jauh. Nah, itu masih boleh. Ya, makanya ya salah satu ya ibadah yang paling bagus tuh adalah sholat. Jadi ketika ada orang di pesawat, ada apa, udah daripada di ngobrol, di apa, dikerjain aja sholat. Allahu Akbar. Ya, nggak usah menghadap arah kiblat, jangan nanya arah kiblat mana. Di dalam pesawat repot nyari arah kiblat. Ya udah, sholat aja, walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Duduk aja duduk, nggak perlu nyari tempat ya. Ya di tempat duduk kita aja nggak ngerepotin orang. Nanti pada saat ya ruku sujud dengan isyarat aja. Ya mungkin kalau kita ruku kita tundukkan sedikit, ya nanti kalau sujud lebih kita tundukkan lagi. Ya nggak perlu sempurna ya sehingga meletakkan jabah kita pada saat sujud itu dibolehkan, nggak apa-apa. Ya makanya kadang-kadang kalau ada orang lagi dalam kendaraan pesawat, didiem aja, nggak ngobrol nggak apa, ya mungkin dia lagi sholat sunnah. Ya dia lagi melaksanakan sholat sunnah. Nah ini sholat sunnah yang di sini nih ya walaupun safarnya safar mubah yang belum sampai jarak tempuhnya yaitu 90 km itu nggak apa-apa Bapak Saudara.
Jadi fala yustaratu tuluhu. Enggak disyaratkan panjang, jarak tempuhnya jauh gitu. Ya sampai batas 90 km. Walaupun cuma jarak Jakarta Bogor. Ya itu kalau kita mau sholat sunnah di dalam kendaraan boleh. Dan kita enggak menghadap ke arah kiblat. Itu yang dimaksud ya namanya finnafilati fis safaril mubah. Beda kalau qashar. Kalau sholat qashar jamak syaratnya jarak tempuhnya itu udah di atas 90 km. Dan mulai melaksanakannya kalau sudah lewat sur. Dalam beberapa fikih namanya sur. Sur itu artinya tapal batas. Misalnya kita mau ke Surabaya. Nah itu dari rumah kita nih ya di sini nih. Ya, kemudian kita berangkat. Lewatin tapal batas dulu baru kita boleh melaksanakan qashar jamak. Ya tapal batas itu contohnya ya provinsi dah. Kita di Jakarta. Ketika kita lewati masuk Parung, masuk Bogor, masuk Tangerang, masuk Bekasi. Nah itu namanya udah sur tapal batas. Boleh dah tuh. Kalau kita berangkat dari sini jam berapa? Jam 11 sampai Bekasi udah zuhur. Nah kan namanya udah melewati tapal batas. Nah ntar sholat zuhurnya mau dikosor, mau dijamak, boleh, nggak apa-apa. Ya itu kalau qashar jamak syaratnya harus sudah di atas 90 kilo tujuan kita. Ya kita mau Surabaya, mau Cirebon, ya itu udah di atas 90 kilo. Nah nanti kalau udah melewati tapal batas, boleh kita melaksanakan sholat qashar jamak. Tapi kalau yang namanya ya menghadap boleh tidak arah ke kiblat sholatnya. Itu katanya boleh pada saat orang melaksanakan sholat sunnah safar. Tapi sholat sunnah ya. Sholat sunnah safar. Ya, sunnah fis safaril mubah. Nah itu walaupun jaraknya belum 90 km. Itu masih boleh. Ya, contoh yang tadi dah. Kita dari Jakarta mau ke Ciputat. Kan ya, jaraknya nggak begitu jauh. Tapi di perjalanan kita mau sholat sunnah di dalam kendaraan. Boleh. Ya. Jadi nanti di dalam kendaraan itu kita sholat sunnah ya enggak menghadap ke arah kiblat masih dibolehkan. Nah, ini yang dimaksud ya fis safaril mubah. Sholatnya sholat sunnah. Wa aqalluhu dan minimalnya ayyusafiru ila mahallin. Ya dia melakukan perjalanan ila mahallin ke satu tempat la yusmau fihi nidaul jum'ati yang tidak lagi didengar ya azan Jumat. Itu minimal begitu. Jadi satu kampung. Ya, kemudian di situ didirikan sholat Jumat. Nah, kalau itu suara azannya kita misalnya ke Kebayuran, itu kan agak kedengeran. Ya, ini ya walaupun pakai pengeras suara Masjid Jami Al Hidayah, ya, kita sekarang kita tinggalkan arah sampai Kebayuran. Kira-kira di Kebayuran kita dengar enggak suara azan dari Masjid Al Hidayah? Enggak. Nah itu namanya walaupun jarak tempuhnya sampai sana doang. Ya itu kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah di dalam kendaraan udah boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Posisi kita dalam berkendaraan. Tapi ingat sholatnya sholat sunnah. Ya. Nah itu yang dianjurkan bahwa memang kita sholat sunnah suruh perbanyak. Banyakin sholat sunnah. Banyakin sholat sunnah. Sampai-sampai kita dalam kendaraan saja ya daripada bengong-bengong ya kita sholat sunnah. Tuh. Makanya di pesawat banyak orang tuh yang diem aja. Mungkin dia lagi melaksanakan sholat sunnah. Di dalam kereta ya dia berjam-jam misalnya. Nah dia melaksanakan sholat sunnah walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Itu masih disunnahkan. Sehingga minimal jarak tempuhnya itu ya ke tempat yang tidak terdengar suara azan Jumat. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya tidak dengar suara azan Jumat yang ada di kampungnya. Ya kalau kita mas sekarang kemana aja juga kita dengar suara sholat Jumat. Ya, jadi Kebayuran ada masjid di Kebayuran. Ya di Ciputat ada masjid di Ciputat. Nah, kita mau kemana juga pasti terdengar nidaul Jum'ah yaitu suara azan Jumat. Tapi yang dimaksud ya ini suara azan Jumat yang ada di masjid kampung kita. Kita biasa sholat Jumat di mana di Al Hidayah sini. Ya, nah sekarang kita pergi. Ya, sehingga sampai udah kaget terdengar lagi suara azan Jumat dari Masjid Al Hidayah. Itu namanya jarak tempuhnya udah agak jauh dah tuh. Ya, nah itu kalau kita mau sholat sunnah
dalam berkendaraan boleh ketika kita enggak menghadap ke arah kiblat. Fayajuzu lil musafiri atanapulu tuh. Maka boleh bagi orang yang melakukan safar ya sholat sunnah rokiban. Mungkin dia dalam berkendaraan sambil naik motor ya sholat nggak apa-apa. Ya sholat terus dia sholat. Nah boleh begitu. Diboncengin gitu boleh juga. Atau di mobil lebih aman lagi. Ya di mobil mungkin kita sebagai ya bukan drivernya. Nah itu bisa kita sambil sholat. Wa masyian atau sambil jalan. Bapak dari sini menuju Ciputat sambil jalan sholat aja. Ya, nah begitu. Cuma kalau sambil jalan nanti pada saat takbiratul ihram menghadap arah kiblat. Nanti pada saat berdiri baca Fatihah sambil jalan lagi terus. Ya, ntar saat tertentu ruku, i'tidal, sujud, nah itu mesti menghadap arah kiblat. Lainnya jalan lagi. Dikatakan ini orang gila apa ini? Ya, sambil jalan sambil sholat. Bukan gila tuh kebangetan rajin sama sholat dia. Tuh begitu. Jadi boleh itu Bapak Saudara. Kita jalan ya jalan kaki nih ya menuju ya Ciputat. Nah di perjalanan itu kita sambil sholat, nggak apa-apa, boleh. Jangan dijawab, ini lagi sholat. Iya lagi sholat kita. Kecuali Nabi, kalau Nabi yang manggil nyaut. Ya kalau Nabi yang manggil nih, ya Abdullah, siapa namanya? Ya misalnya namanya Utsman, ya Utsman, labbaik ya Rasulullah. Nah kita langsung aja sholat lagi. Itu nggak membatalkan. Kalau Nabi yang manggil, ya itu tidak membatalkan sholat. Begitu istimewanya sholat. Allah yang manggil, sama Nabi yang manggil, jawab. Nah seperti itu. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, wajib kita jawab, tapi membatalkan sholat. Kalau sholat sunnah, orang tua kita yang manggil, jawab. Ya, tapi membatalkan sholat. Kita lagi sholat sunnah dipanggil sama ibu kita, labbaik ya ummi, tapi batal tuh sholatnya. Tapi kalau bukan dipanggil sama orang tua, ya kita diam aja dah, kita lanjutin sholatnya. Sebab kalau kita nyaut itu batal dan haram hukumnya membatalkan sholat. Ya, jadi membatalkan sholat itu tanpa ada uzur haram hukumnya. Tapi kalau ibu kita atau ayah kita yang manggil, kita lagi sholat sunnah, itu boleh kita nyaut, kita batalin. Dan itu tidak haram. Tapi kalau sholat wajib, ya walaupun ibu maupun ayah kita yang manggil, jangan dibatalin. Sebab membatalkannya itu hukumnya apa? Haram. Tapi kalau Nabi, ya itu boleh kita nyaut dan batal. Tapi kalau Rasulullah, Nabi Muhammad yang manggil, nyaut dan tidak membatalkan. Ya itu aturannya seperti itu. Nah kita lagi jalan, ya sambil sholat. Tadi ada pertanyaan, gimana kalau ada orang beri salam, assalamualaikum, ya, waalaikumsalam, batal. Sebab itu muhotob. Alaikumsalam itu muhotobnya kepada manusia. Ya, kalau muhotobnya kepada manusia, otomatis membatalkan. Saya gambarkan begini, kita lagi sholat nih Bapak Saudara. Kemudian samping kita ada yang bersin, dibilang alhamdulillah, nggak batal sholatnya. Sebab alhamdulillah itu tidak ada muhotob sama sekali. Alhamdulillah, doa iya. Ya, itu dibaca alhamdulillah nggak membatalkan. Cuma sebagai catatan, kalau dia lagi baca suratul Fatihah, dia bangkis, dia bersin, kemudian baca alhamdulillah, memutuskan mualat ya dalam Fatihah. Kan kalau dalam Fatihah dari satu ayat ke ayat yang lain harus mualat, nggak boleh, ya nggak boleh diapain? Nggak boleh dipisah dengan apapun. Sekarang kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersin alhamdulillah, wajib diulang kembali dari mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, sekarang kaitannya dibaca alhamdulillah, kita yang ada di sampingnya lagi sholat, kita bilang yarhamukallah. Batal enggak tuh? Batal. Karena ada kaf tuh, muhotob. Sama aja di ngobrol. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Nah itu batal. Kemudian dijawab lagi, yahdikumullah. Lah batal juga yang jawab. Ya. Jadi yang baca yarhamukallah batal, yang baca yahdikumullah juga batal. Itu namanya ngobrol dia dalam sholat. Ya nggak boleh.
Tapi kalau yarhamuhullah pakai domir ghaib nggak batal. Yahdikumullah batal, yahdihillah itu nggak batal. Sama dengan alhamdulillah. Kalau domirnya domir ghaib, ya. Tapi kalau domirnya mukhatab itu batal. Nah itu nggak boleh. Ya, sama aja orang lagi sholat satu imam dua, ya makmumnya yang imamnya bilang ya cecek jatuh, ya terus imam bilang gitu, ya Allah cecek jatuh. Itu. Kemudian makmumnya yang satu ngomong, ya lagi sholat nggak boleh ngomong. Gitu. Nah terus yang satu sebelahnya lagi, bagus gua kagak ngomong. Ya, tiga-tiganya batal nggak tuh? Batal. Imamnya batal, ya makmum yang pertama batal, makmum yang kedua juga batal. Ya makanya harus paham orang sholat, ya tikus jatuh. Imam bilang begitu. Ya kata makmum, sholat nggak boleh ngomong. Terus makmum yang satu lagi, bagus gua kagak ngomong. Tiga-tiganya batal nggak? Tiga-tiganya batal. Sama tuh yahdikumullah sama yarhamukallah atau yarhamukumullah. Ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi terkait dengan pertanyaan tadi, ketika orang sedang berjalan melaksanakan sholat sunnah, nah itu tidak menghadap ke arah kiblat boleh. Tapi ketika ada yang beri salam, ajak ngobrol, itu nggak boleh. Kita jawab. Makanya kalau kita sholat di pesawat, di samping kita kasih tahu dulu. Mohon maaf nih, gue mau sholat ya. Ntar lo ajak ngobrol lagi. Nah, udah kasih tahu tuh teman kita yang sebangku, sholat dah. Allahu Akbar. Jangan sampai kita sholat diam-diam aja, kagak ngomong lagi. Lah kita jaga ngobrol aja. Ya, dia nggak tahu kita lagi sholat. Akhirnya bilang, lu ngapa sih diam aja? Nah, dia bilang begitu. Ya, jadi jangan. Jadi kasih tahu dulu tuh bapak saudara. Kita punya teman di pesawat satu bangku. Ya, samping kanan, samping kiri. Kita mau sholat. Nah kasih tahu, gue mau sholat nih. Lu jangan ngobrol ntar. Nah, jadi minimal dia tahu. Jadi wamasyian dan dia berjalan ila jihati maksadihi ke arah tempat tujuannya. Fis safarit tawili, baik pada safar yang jarak jauh wal qasiri maupun jarak yang pendek yang dekat. Tuh, jadi masalah safarnya ini boleh tawil, boleh qasir. Summa inna raqibad dabati, kemudian sesungguhnya yang naik kendaraan tersebut walau pinawi haudajin, sekalipun dia berada di atas tanduk. Ya, kalau biasanya dulu ya kuda, onta itu biasanya yang naik itu di belakang ada tanduknya biasanya. Ya, pakai tanduk. Walaupun dia berada di tempat namanya tanduknya. La yajibu alaihi wad'u jabhati, enggak wajib atas dia meletakkan jabhahnya fi rukui pada rukunya wasujudihi dan sujudnya ala sarjah atas pelananya au ma'rifati atau punggungnya. Jadi nggak perlu pada saat dia lagi duduk di atas kendaraan tidak wajib meletakkan jabhan, ya kening kita, jidat kita pada saat lagi ruku maupun lagi sujud. Cukup udah dengan isyarat saja. Ya bal yumi'u bihima, akan tetapi orang yang sholat itu cukup memberikan isyarat dengan keduanya pada saat ruku dan sujud. Wa yakun sujudu ahfado min ruku'ihi, dan adalah sujudnya itu lebih rendah kebanding daripada ruku. Kita kalau sholat sambil duduk kan begitu ya Pak. Ya misalnya Allahu Akbar, kita mau ruku, Allahu Akbar kan begini. Terus kalau kita mau sujud, Allahu Akbar, lebih kita tekanin lagi, lebih nunduk lagi. Jadi kalau sujud begini, kalau ruku begini mungkin. Jadi badan kita bungkuknya kalau lagi sujud lebih bungkuk. Kalau ruku cukup begini aja. Yang penting duduk begini kalau ruku. Nah kalau sujud lebih bongkok lagi. Itu udah cukup begitu. Makanya kalau kita sholat di pesawat nggak perlu nyari-nyari tempat sholat. Ya, tempat sholat ada sih di pesawat. Cuma nggak begitu luas. Ukurannya bukan ukuran kita sendiri. Kalau ukuran rame-rame nggak cukup. Begitu. Makanya nggak usah jalan sono jalan sini. Udah di pesawat aja. Bangku kita udah ada. Di bangku pesawat aja kita sholat. Allahu Akbar. Jangan nanya arah kiblat mana ya. Jangan, udah sholat aja udah. Allahu Akbar. Nah silakan sholat. Rukunya nanti dengan seperti ini. Nanti sujud gini lagi. Jangan sampai waktu sujud sampai ke bawah. Jangan. Jungkel ntar. Ya, jadi cukup begitu.
Itulah yang namanya agama, yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, enggak usah persulit. Itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi artinya kita melaksanakan sholat itu penuh dengan kemudahan. Sehingga enak aja. Walaupun di dalam pesawat masih sholat juga. Disempat sholat sunnah. Ya, seperti itu. Karena memang gampang caranya. Jadi cukup dia memberikan isyarah. Hadza ini idza lam yumkinuhu itmamuhuma, apabila tidak mungkin menyempurnakannya. Wal istiqbalu fi jami sholati, dan menghadap arah kiblat di seluruh sholatnya. Wa illa, kalau seandainya tidak, wajib dzalika, wajib yang demikian itu lihat litayassurihi alaihi, karena gampangnya. Beda kalau memang dia bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebab dalam agama itu ya ada pedoman yassiru wala tu'assiru. Wa in sahula alaihi ghairuhu, sekalipun gampang atasnya selain daripada keduanya, min baqiyatil arkani, daripada ya sisa-sisa rukun. Ruku, sujud, ya itu memang ya enggak bisa, susah. Tapi kalau yang lain bisa, nah kerjakan yang lainnya. Fala yalzamuhu syai'un fi jami' dzalika, maka tidak wajib sesuatu dalam seluruh itu illal istiqbala, kecuali itu menghadapi taharrumi faqat, dalam takbiratul ihramnya saja, insahullah kalau dimampu. Kalau kita misalnya bisa takbiratul ihramnya mengarahkan ke kiblat, silakan. Karena mungkin ya mobil kita, motor kita belum berangkat, arahkan ke kiblat. Nah setelah arahkan ke kiblat kita jalan itu. Nah itu nggak apa-apa. Waktu ruku sujud kita nggak mengarah ke kiblat. Itu pun kalau gampang. Kalau nggak gampang juga silahkan. Mulai takbiratul ihramnya pun tidak menghadap ke arah kiblat, itu udah sah, nggak apa-apa. Wa illa, kalau seandainya tidak, fala yalzamu syai'un, maka tidak diwajibkan atas orang tadi sesuatu. Dari mulai takbiratul ihram dia tidak menghadap ke arah kiblat juga tidak apa-apa kalau dalam berkendaraan. Wa amal masyi, adapun orang yang melakukan perjalanan ya di jalan kaki misalnya, fayamshi, maka pada saat dia berjalan, fi arbati asya'a, itu ada 4 macam harus menghadap ke arah kiblat. Pertama, ya al-qiyamu, itu pada saat berdiri, wal i'tidalu, pada saat i'tidal, wat tasahhudu, dan pada saat tasahud, wassalamu, dan pada saat salam, wa yastaqbilul qiblah fi arbatin, dan dia harus menghadap ke arah kiblat itu pada 4 macam. 1, al-ihramu, saat lagi takbir ihram menghadap arah kiblat. War ruku'u, yang kedua saat ruku harus menghadap ke arah kiblat. Was sujudu, dan saat sujud menghadap ke arah kiblat. Wal julusu, dan duduk bainas sajdataini, antara 2 sujud. Ya, itu juga harus menghadap kiblat. Nah, pada saat lagi berdiri tuh baca Fatihah, baca surah sambil jalan terus. Saat i'tidal baca Rabbana lakal hamd sambil jalan. Saat tasahud ya at-tahiyatul sambil jalan. Saat salam sambil jalan. Nah, waktu kita melakukan jalan kaki tadi menghadap kiblatnya itu cuma pada 4 tempat. Saat takbiratul ihram arahin ke kiblat, Allahu akbar. Udah jalan lagi. Terus nanti pada saat ruku menghadap arah kiblat lagi, ruku. Selesai ruku ya jalan lagi. Terus saat sujud menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian duduk antara 2 sujud menghadap arah kiblat. Kemudian sujud lagi menghadap arah kiblat. Nah, yang lainnya silakan sambil jalan. Tuh kalau kita dalam posisi jalan kaki, boleh sholat sunnah tidak menghadap ke arah kiblat, itu sah, boleh. Wala yakfihi, dan tidak cukup akan orang tadi al-imau memberikan isyarat berruku dengan ruku, wassujud dengan sujud. Sebab posisinya bisa sambil jalan dia ruku, ya sambil jalan dia sujud. Nah, itu posisinya bisa. Jadi berhenti dulu dia ruku, ya. Nanti selesai ruku jalan lagi. Pada saat sujud dia berhenti dulu, sujud lagi. Yang sempurna sujudnya, nggak boleh pakai ima isyarah. Karena posisinya di jalan kaki, bukan naik kendaraan.
Suma'lam, kemudian ketahuilah anna maratibal kiblati, sesungguhnya martabat kiblat itu arba'atun, ada 4. Al-ula, yang pertama, ya, al-ilmu, yaitu dia mengetahui biha, dengan kiblat, binahwi ru'yatin, seumpama dia ngelihat. Mungkin jaraknya dekat. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya emang kita lihat tuh kiblat. Ya, enak gak kira-kira? Enak tuh Bapak Saudara. Tuh makanya nikmat. Ya, jadi kita bisa lihat itu yang namanya kiblat. Allahu Akbar. Kita lihat itu kiblat, Ka'bah. Ka'bah itulah kiblat kita. Yang setiap hari kita sholat di kampung kita tuh menghadap arah kiblat. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung. Ini dia kiblat umat Islam, Ka'bah. Tuh, itu posisi yang pertama. Dia sholat menghadap ke arah kiblat, memang dilihat biru'yah, dengan cara melihat. Makanya para ulama itu menyatakan kalau kita sholat tidak ngelihat Ka'bah, itu yang bagus katanya mata kita ngelihat ke tempat sujud. Yanzur ila maudhi'is sujud, dilihat ke tempat sujudnya. Allahu Akbar. Udah mata nggak usah kemana-mana, lihat tempat sujud. Tundukkan, lihat tempat sujud. Tapi ketika kita sholat, Ka'bah ada di depan kita, seperti kita sholat di Masjidil Haram. Nah, di depan kita ada Ka'bah, jangan kita nunduk, tapi kita liatin tuh Ka'bahnya. Allahu Akbar, liatin aja tuh Ka'bah. Ya, itu begitu sunnahnya, dianjurkannya begitu. Ya, jangan kita nunduk, jangan. Ya, karena ngelihat Ka'bah itu udah ibadah. An-nazru ilal Ka'bah ibadah. Jadi melihat Ka'bah itu udah ibadah. Nah, kalau orang sholat sambil ngelihat Ka'bah itu nilainya udah tinggi sekali. Ya, jadi beda. Ya, pahalanya pun besar sekali. Nah, itu. Jadi yang pertama dia mengetahui ya arah kiblatnya itu seumpama melihat. Itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi, langsung dilihat. As-saniyatu, yang kedua, khobaru sikotin, yaitu ada informasi ya sikoh dari orang yang dapat dipercaya, an ilmin, dari pengetahuannya. Jadi artinya kita boleh ya menerima informasi dari orang yang sikoh. Orang yang sikoh itu hanya orang yang bisa dipercaya, bukan tukang bohong. Kalau di tukang bohong kita nggak percaya informasinya. Seandainya bener aja ya kita nggak percaya, sebab tiap hari bohong mulu kerjaannya. Sekarang dia memberikan informasi bener, dianggap bohong juga. Tuh begitu. Makanya jangan sekali-kali bohong dah. Kita kalau udah bohong dianggapnya jadi tukang bohong dah. Ya kalau udah pakai tukang udah repot. Ya bukan bohong lagi, udah tukangnya. Nah kalau udah tukang bohong udah repot. Ya seperti itu. Jadi informasi yang didapatkan dari orang yang seperti itu nggak dapat diterima. Nah ini kita dapat informasi dari orang yang sikoh, orang yang dapat dipercaya. Kakaulihi, seperti perkataannya, ana syahadtul kiblata, saya menyaksikan kiblat. Hakaza, nih arah kiblat di sini nih, saya udah menyaksikannya. Wafi maknahu, dan pada maknanya nahwa baitil ibroh, ya seperti kompas al-ma'ruf yang sudah diketahui. Atau dia ngelihatnya pakai kompas, diambil kompas, dipasang, wah ini arah kompas ke mana? Oh berarti Ka'bah arahnya kiblat ke sana. Nah itu juga boleh kita dengar informasi dari orang yang memang dia punya alat, yaitu kompas. Ya, alat untuk mengetahui arah kiblat. Oh iya, karena dia ada buktinya. Nih ada kompas. Ada orang-orang yang diberikan kasab, Bapak Saudara. Diberikan kasab, ketika ditanya, ya arah kiblat mana? Dibilang, nah sana nak kiblat. Amun dia udah kelihatan tuh. Namanya kelihatan, itu namanya orang udah dikasih kasab, ya masya Allah, orang-orang begitu istimewa. Tapi ada lagi orang sekarang nggak dikasih kasab, tapi bawa kompas, nah gitu. Jadi pakai kompas, ya pasang kompas, oh arahnya ke sana, udah kita ikutin, karena ada informasi dari orang tersebut, dan itu bisa kita percaya, karena dia ya bawa kompas, ya itu namanya. Ya, alat yang digunakan ya dengan alat ya, baitul ibroh. As-salisatu al-ijtihad. Nah yang ketiga nih dengan cara ijtihad. Ya ada ijtihad.
Ijtihad itu tanda-tanya begini dilihat mungkin dari arah ya kemudian matahari atau apa. Nah, itu namanya ijtihad. Hasil ijtihadnya ditentukan bahwa arah kiblat ke sana, arah kiblat ke sana. Nah, itu dengan ijtihad namanya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fil Idah dalam kitab Al-Idah, wala yasihu dan tidak sah al ijtihadu, ya ijtihad itu illa bi adillatil kiblat, kecuali dengan dalil-dalil bukti-bukti kiblat. Wahya kasiratun, dan dalil-dalil untuk mengetahui kiblat itu banyak. Aqwaha al-kutub, yang paling kuat atau arah kutub. Wa ada apuha ar-rih, yang paling ringan itu arah mata angin. Ya, itu dari situ nanti dia bisa tahu, oh ini arah kiblat. Jadi ijtihadnya tidak sembarangan, tapi ini ijtihad berdasarkan ada alasan, ada adillah, ada dalil-dalil yang menunjukkan seperti ada kutub ataupun ada rih, ada arah angin. Intaha, selesailah apa yang dikemukakan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Idah. Ar-rabi'atu, yang keempat, taklidul mujtahidi, taklid. Nah, ini yang paling rendah, taklid. Ya, artinya taklid ngikut kepada orang yang mujtahid. Taklidul mujtahid wa huwa qabulu qawlihi, dan dia menerima ya ucapannya. Ya, wa ya'tamidu, dan dia bisa berpegang akhbar sahibil baiti, yaitu orang-orang yang memang sahibil bait. Ya, kita pergi kemana-mana, kita nggak tahu nih Bapak Saudara, ya arah kiblat mana, kita tanya sahibul bait. Ya maaf Pak, arah kiblatnya kemana? Kata orang ya itu, kata sahibul bait, oh ke sana. Ya udah kita ikutin aja, taklid. Itu namanya kita taklid, karena kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Ya, kita pergi ke satu tempat. Ya kita nggak tahu nih arah kiblat mana. Jangan main sholat-sholat aja, jangan. Nanya dulu. Ya nanya arah kiblatnya mana. Oh arah kiblatnya kata sahibul bait ke sana. Ya udah kita. Ya udah yakin aja. Ya itu arahnya ke sana. Namanya taklidul mujtahid. Nah seperti itu. In alima, jika dia tahu anahu yukhbiruhu, bahwasanya dia akan memberikan informasi an ilmin, daripada pengetahuan yang ada. Ka ayyakula lahu, ya seperti ia berkata, min aina jaa, dari mana ia datang, laka kepada kamu, annal kiblata, bahwasanya kiblat hakaza, arahnya ke sini. Tuh, kita asing di kampung itu, enggak tahu arah kiblat. Kita nanya kepada sahibul bait, ya sahibul makan di situ. Nah itu nanti dikasih tahu. Fayaqulu, maka ia bilang, harraltuha, saya sudah memeriksanya, alal kubri, atas kutub, au asyahadul Ka'bah, atau saya bisa menyaksikan Ka'bah, masalan seumpamanya. Amma iza akhbarahu, adapun apabila seseorang memberikan informasinya, an ijtihadin, daripada ijtihad, wala yajuzu taqliduhu, maka enggak boleh dia ngikutinnya. Kalau dia boleh ijtihad juga, maka enggak boleh itu kita taklid kepada dia. Bal labudda min ijtihadihi, akan tetapi kita mesti ijtihad juga. Kalau dari hasil ijtihad, kita enggak boleh taklid kepada orang yang hasil ijtihad, tapi kita diperintahkan untuk ijtihad juga. Sehingga enggak ada masalah yang kemarin saya katakan, kalau ada dua orang, satu ngadep arah ke sana, kemudian satu ngadepnya ke sana, itu dulunya benar berdasarkan ijtihad. Dan kita enggak boleh ngikut kepada ijtihad orang lain. Ya, karena belum tentu benarnya, kecuali ijtihad kita sama. Nah, silahkan kita ikut. Nah, jadi berdasarkan ijtihad saya ke sana, berdasarkan ijtihad orang lain ke sana juga, kebetulan sama-sama. Boleh dah dia berjamaah. Tapi kalau satu ijtihadnya ke sana, satu ijtihadnya ke sana, ya berarti sholatnya masing-masing dan dua-duanya sah. Ya, karena memang kita enggak boleh mengikut taklid kepada orang yang ijtihad dalam masalah arah kiblat. Masing-masing diperintahkan untuk berijtihad. Wa kadza, dan begitu juga lau qalal kiblah, seandainya al kiblatu hakaza, dibilang kiblat arahnya ke sini, walam ya'lam halahu, dan dia tidak tahu kondisinya, hal huwa alimun, apakah dia tahu, au mujtahidun, atau dia ijtihad. Wala budda, maka mesti ijtihadis sa'il, daripada ijtihad orang yang bertanya. Jadi kesimpulannya, ya pokoknya kita mau sholat harus yakin ya bahwa kita menghadap ke arah kiblat. Nah keyakinan itu bisa ada 4 macam tadi. Ya. Nah inilah Bapak Saudara yang dapat kita baca. Nanti baru kita masuk pada poin yang kelima. Wal khamisu,
dukhulul waqti. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bis solihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu